Oke, UMKM itu besar banget ya pasarnya ya. Yang pertama itu terutama di kuliner. Kenapa saya memilih kuliner kemitraannya? Karena kuliner ini kan pasarnya besar sekali dan orang Indonesia itu either bakso itu doyan banget. Jadi alhamdulillah saya dapat partner yaitu kemitraan dengan tahu bakso Trinil dan mana saya adalah by mamonnya dan melihat pasarnya itu masih besar sekali dan saya ingin tetap berada di rumah. Jadi saya bisa memanage semua pekerjaan walaupun dengan UMKM dengan digitalisasinya. Jadi dengan tahu bakso Trinil ini saya bisa bekerja dari rumah tapi tetap berkarir dengan UMKM-nya. Awalnya karena pandemik ya. Awalnya karena pandemik kita harus bergerak. Akhirnya kita coba untuk di SCBD, kebetulan waktu itu ada undangan di SCBD. Gitu. Jadi ya akhirnya kita beraniin gitu. Untuk produknya awalnya itu Sunkist, lumpia beef kayak gitu. Tapi sekarang kita udah fokus di Sunkist. Iya, karena tadinya awalnya saya kan jualannya di pinggir jalan ya. Terus mendapat tawaran, ada info, ada SCBD Weekland di sini. Saya tertarik untuk menaikkan level tebu yang biasanya ditemukan di pinggir jalan, ini biar bisa naik kelas gitu. Kita ada di SCBD Weekland pertama, kita kan binaannya Artagraha. Pertama itu yang bikin saya berani di SCBD. Kedua, kita usaha kopi memang sudah lama ya, dari 2016. Terus kita menerima undangan di Artagraha untuk ngisi di sini, kita terima dan sama-sama kita membangun market di sini dari ada marketnya sampai rame seperti sekarang ya, sudah 1 tahun. Oke, pembayarannya kita udah pakai Agi. Pembayaran kita sudah pakai Agi, jadi semua itu pembayaran pakai QRIS, by QRIS. Oh iya, tentunya sudah ya, karena di sini kita pembayaran semuanya menggunakan QRIS sehingga memudahkan kami sebagai pedagang tidak perlu menyediakan uang untuk kembalian. Kita sudah beralih ke digital dari Januari, dari mulai aplikasi transaksi yang kita gunakan, kemudian dari Artagrahanya juga memudahkan dengan adanya Agi Pay dan Agi Mobile. Untuk aku menggunakan sistem digitalnya adalah untuk pembayaran menggunakan QRIS. Itu sangat membantu ya, terutama untuk masalah pembayaran. Jadi kita juga nggak menyiapkan kembalian lah, repot kan, dan bisa mengontrol transaksi, juga mengurangi kecurangan. Itu sih yang menguntungkan buat kita. Sangat terasa dukungan dari Bagi terutama ya. Saya masuk di SCBD Weekland ini atas dari arahan dan kemitraannya menjadi binaan dari Bagi. Fasilitasnya apa? Ya salah satunya saya berada di SCBD Weekland ini. Jadi nggak cuman dari fasilitas digitalisasi alat bayar, tapi di mana dukungan dari Bagi untuk memfasilitasi kami UMKM untuk berada di tengah-tengah mereka. Jadi secara online dan offline-nya itu berjalan. Itu salah satunya. Terus dari sisi digitalisasi pembayarannya, memudahkan kami UMKM untuk bisa melakukan pengecekan atau apapun secara online seperti yang tadi saya katakan, tanpa harus berada di lokasi. Jadi bisa mengontrol semua bukti-bukti pembayaran dan transaksi yang ada walaupun tidak ada di tempat. Seperti itu salah satunya. Pembayaran otomatis pastinya jadi lebih mudah, gampang banget. Terus kita juga sebagai pemilik usaha, kita bisa cek semua itu ada di historinya. Di transaksinya kita bisa cek semua. Yaitu di aplikasi Agi Cash ya. Fasilitas dari Agi itu sangat-sangat membantu banget buat kita sebagai UMKM ya. Itu karena memang apalagi kalau misalkan kita di sini karyawan yang jaga karyawan kita. Nah kan kita nggak bisa kontrol kan. Nah kita bisa kontrolnya adalah dari pembayaran QRIS tadi. Itu pakai Agi tadi. Iya, untuk dari Artagraha itu banyak mendatangkan crowd ke sini, seperti contohnya mengadakan event di sini, terus berbagi voucher, sehingga sangat membantu sekali untuk kami pedagang yang ada di sini, membantu untuk menaikkan omset gitu kan. Luar biasa ya, dari mulai tempat yang luar biasa, crowd undangan yang luar biasa, serta suka bikin event-event tiap minggunya, acara-acara mereka bagus-bagus. Terus kemudian ada support dari Artagraha juga, sebagai kita binaannya kalau ada meeting kita kopinya ngorder di kita, kurang lebihnya seperti itu sih.
serta digitalnya itu terus diperbaiki sama Arta Grahanya. Dukungannya kita UMKM disediakan tempat, lalu disupport untuk entertainnya, terus juga semuanya lah. Jadi kita hanya datang tinggal jualan. Gitu. Oke, pemirsa Jak TV kembali lagi bersama kami di podcast persembahan dari Bank Arta Graha Internasional. Tadi kita sudah sempat membahas terkait masalah polemik setelah pandemi gitu ya, UMKM semuanya beralih ke digital gitu ya, tapi alhamdulillah tertolong dengan adanya Bagi gitu ya, bisa dibantu prosesnya seperti apa biar nggak gatek-gatek amat gitu ya. Kita ke Mas Andi. Mas Andi, kalau kita ngomongin masalah digital lagi nih ya, ada dong pasti dukungan Bagi terkait mungkin kesusahan teman-teman di luar sana yang masih belajar ke digitalisasi begitu ya. Program Bagi sendiri ada nggak yang memudahkan kira-kira? Iya, jadi gini loh ya Mas, kita khususnya di kawasan SCBD ini kan memang sudah meng-create apa yang disebut dengan SCBD Park dan juga SCBD Weekland. Jadi memang area ini kita khususkan wadah untuk para UMKM untuk berkreasi, gitu ya, untuk berkarya, untuk memasarkan produknya. Tentunya kalau kita sudah sediakan tempat, kita sediakan fasilitas, fitur, kemudahan, tadi yang seperti Mas sampaikan, melalui Agi Mobile gitu kan, orang-orang berbelanja tinggal scan kris gitu kan. Kita juga punya yang namanya program Merchant Juara. Gitu. Apa nih Merchant Juara nih? Jadi Merchant Juara ini kita bikin semacam kompetisi ya. Jadi tenan-tenan UMKM yang ada di sini yang merupakan binaan UMKM binaan dari Bank Arta Graha Internasional, kita buat semacam kompetisi di mana memang merchant-merchant yang dapat diklasifikasikan sebagai merchant juara itu harus memiliki transaksi minimal 100 per bulan. Jadi transaksi yang 100 per bulan itu, merchant-merchant itu akan kita sortir ya, kita saring, kita cari mana yang penjualannya paling bagus, mana yang memang sekiranya laris gitu ya. Kita support juga dengan program cashback 50% Mas. Nah ini, yang ditunggu-tunggu Terry ini gitu kan, Menarik ya. Tadi Mbak Terry kan bilang ada usaha juga ya gitu kan. Jadi kalau memang belum bergabung ke Bank Arta Graha Internasional harus terus gitu kan. Download aplikasinya langsung. Download dulu yang pasti. Kita bukain. Semudah itu tinggal download doang aplikasinya. Mas, tapi kan tadi ada merchant juara gitu ya. Bagaimana kalau buat UMKM ini bisa memaksimalkan gitu kan merchant juara ini untuk bisa meningkatkan UMKM-nya? Jadi gini Mas, teman-teman staff dari Bank Arta Graha Internasional tentunya sudah menjadi PIC daripada UMKM tersebut gitu loh. Jadi seperti Mbak Monik tentunya sudah punya cabang dan PIC-nya tersendiri. Jadi memang apapun kesusahan yang dialami Mbak Monik dan teman-teman UMKM, kita akan selalu kasih solusi gitu loh. Misalkan ada kendala transaksi, ada kendala pembayaran, semua bisa teratasi dengan cepat. Kita dengerin dari keluh kesahnya Mbak Monik nih sekarang nih ya. Sebagai perintis UMKM mungkin dari yang dasar banget sekarang akhirnya wah menikmati sekali gitu kan. Kalau kita ngomongin masalah tadi merchant juara gitu ya dari Bagi gitu Mbak Monik ya. Mbak Monik merasa terbantu nggak sih dengan adanya program ini? Sangat. Yang pertama tadi kita sebagai UMKM tuh harus memanfaatkan peluang. Kan kalau peluang itu sendiri kita dikasih tapi kita nggak ambil, itu percuma aja. Iya betul. Pasti dibagi juga banyak ya list UMKM, tapi dia juga tidak memaksimalkan apa yang diberikan dan difasilitasi oleh Bagi gitu. Ini pun kami, alhamdulillahnya UMKM Bagi, kami tidak satu arah, tapi kami dua arah. Jadi kami juga memberikan masukan ke Bagi-Bagi, maaf ya Mas, terutama aku suka cerewet gitu loh. Untuk memberikan masukan Bagi-Bagi gitu, itu sebaiknya seperti apa ya, kami tuh pengennya diapain gitu. Nah jadi peluang itu dua arah, peluang bagi kami maupun Bagi-Baginya sendiri. Itu sih Mas, jadi kalau keluh kesah, keluhnya itu lebih kepada masukan, bukan keluhan yang akhirnya ya udahlah ya gitu terus gue pasrah gitu kan, enggak, tapi bagaimana caranya kita juga memanfaatkan peluang itu, keluhnya itu menjadi sesuatu nanti menjadi masukan buat kedua belah pihak
Itu sih, Mas. Oke. Saya ke Mbak Monik nih. Kalau masalah UMKM lagi ya Mbak, kita kan pasti ada yang namanya tantangan di masalah finansial ya. Mungkin untuk permodalan ataupun kok ini nggak balik-balik kemana gitu kan. Nah, dengan adanya digitalisasi sekarang ini terutama yang disediakan oleh Bagi gitu ya. Ini terbantu nggak kira-kira malah makin memudahkan atau kira-kira wah ini lebih keren nih. Manage keuangan gue lebih oke nih gitu. Oke. Ini bedanya Bagi dengan bank-bank lain. Ini nih masuk Pak Eko. Jadi bedanya itu kalau bank-bank lain itu ada jeda waktu yang kita bisa tarik untuk kita jadiin modal lagi. Nah kalau di Bagi itu untuk transaksi-transaksi yang case-nya di ininya itu kita bisa langsung manfaatkan itu sebagai modal lagi. Oke. In the same time. Gitu Mbak Teri. Langsung ya Mbak Teri dihubungi. Ini jiwa pedagangnya langsung mikir, oh, oke. Kan kita kalau pedagang hitung-hitungan apa segala benar. Harus cerewet emang gitu, betul. detail. Nah itu kita bisa maksimalin Mas. Ada ini nggak sih, pengalaman nggak sih tentang masalah apa ya, pemanfaatan atau penggunaan digitalisasi terutama di Bagi ini? Kalau tadi Bagi itu bagaimana mensosialisasikan kepada kami UMKM dan kami menangkap peluang itu, kami adalah juga harus mensosialisasikan kepada para pelanggan kami. Karena yang tadi kan kalau dulu orang itu dompet ketinggalan pusing, sekarang handphone ketinggalan pusing gitu kan. Karena semua digitalisasi tadi. Nah, ini yang agak PR buat kami adalah mensosialisasikan sekaligus kami jualan dan apalagi ada program-program yang harus kita manfaatkan. Nah, ini sih yang dan kami pun kan saya nggak setiap hari bisa ada di lokasi dan ini juga adalah kendala kami sebagai UMKM adalah mensosialisasikan dan mendidik, membina tim kami untuk bisa mensosialisasikan apa yang sudah diberikan oleh Bagi. Oke, jadi memang saling sharing sambil menerima masukan, kira-kira dibutuhkan Bagi merchantnya apa gitu ya. Saya ke Teri. Artis iya, sinetron iya, presenter iya. Sekarang bisnis lagi ke UMKM ini kita semuanya mau dikasih apa gitu, semuanya diambil dia gitu ya. Bener harus cari peluang. Harus cari peluang. Tapi kita mau tanya lagi ke Teri kalau masalah tentang UMKM gitu ya. Ini kan baru begitu ya, mungkin dari dunia Teri yang dulu gitu kan tiba-tiba wah gue harus bisnis nih, nggak bisa, gue harus punya pemasukan lain nih gitu kan. Terus tiba-tiba beralih ke digital nih sekarang. Agak ini gak sih, kenapa gitu, apa akhirnya bisa memutuskan untuk itu semua? Kalau beralih sih enggak, maksudnya bisa jalan paralel bersama-sama gitu. Tapi memang porsinya sekarang ternyata untuk di dunia bisnis, di dunia pengusaha atau industri kreatif ini ternyata luas dan besar ya peluangnya. Nah kenapa aku bergabung di UMKM ini karena kerasa settle, luas dan panjang. Settle itu maksudnya ya tahu sendirilah dunia keartisan kadang syuting kadang enggak ya. Apalagi umur tuh terbatas, bukan begitu pemirsa. Jadi tapi kalau bisnis kita akan settle di situ gitu, akan ada usaha yang kita jalankan. Mau kecil dulu, mau besar ya alhamdulillah gitu. Tapi settle-nya tuh ada di sana. Luas. Nah, kalau digitalisasi ini terasa semakin luasnya di sini. Kalau dulu terbatas pada saat sebelum pandemi ya terbatas di situ-situ aja. Online iya, cuman ada keterbatasan di situ, enggak digitalisasi banget gitu kayaknya jualannya nggak bisa bayar, masih sistem transfer biasa aja. Sekarang kan bisa pakai kris dan lain-lain gitu. Nah sekarang tuh terasa luas dan cakupannya tuh aku terasa oh iya ya, kalau dulu aku cakupannya hanya daerah Jawa dan sekitarnya, sekarang tuh ke pelosok-pelosok tuh karena digitalisasi lebih luas. Tapi kalau kita ngomongin masalah persaingan nih Teria, di dunia artis kan tuh ada juga persaingan-persaingan gitu ya, yang lainnya. Jangan salah loh, masa ke UMKM persaingannya juga ada juga gitu kan. Nah ini solusi dari Teri sendiri menghadapi persaingan di UMKM sekarang ini, tambah lagi masuk digital yang semua orang bisa masuk nih. Kalau dulu kan kalau yang konvensional ya, yang seperti biasa kan orang datang lihat barangnya oke-oke gitu kan. Oh ini oke, ini nggak oke, aku pilih ini aja deh gitu. Makanya harus update. Sekarang tuh persaingan kita tuh ke Gen Z loh, ke Gen Z loh. Wah mereka tuh sekarang yang sukses-sukses di bidang industri fashion dan lain-lain itu muda-muda semua umurnya. Kita nih, masih kita masih muda. Tauan aja. Itu udah aduh. Ya masih kinyis-kinyis gitu ya. Income-nya tuh Masya Allah luar biasa gitu. Yang sekarang brand-brand besar fashion muslim tuh pada muda-muda semua gitu. Dan itu tuh persaingannya di situ. Makanya kita harus catch up, harus mau gitu. Gimana caranya kita bisa, mereka kan teknologinya luar biasa tuh yang mereka manfaatkan, termasuk teknologi keuangan atau digitalisasi keuangan di situ. Kalau kita nggak mau masuk di situ, mau ngambil di situ nggak bisa gitu, nggak bisa ngikutin gitu. Umur aja udah nggak bisa ngikutin ya.
Perkembangan dunia teknologi sekarang sangat pesat ya. Jadi kita harus ngikuti benar-benar step by step karena kalau kita nggak ngikutin kita ketinggalan. Harus membuka mata, buka informasi gitu, Jangan harus tahu sampai juga kita kayak buta begini. banget gitu ya. Jangan. Makanya buat teman-teman di rumah dan buat teman-teman yang di sini juga jangan lupa untuk download Agi Mobile karena nanti saya bakal kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di sini mungkin mau tanya dengan Mas Andi terkait masalah ini cara pakai Agi Mobile gimana nih gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast persembahan dari Bank Artagraha Internasional.